Di sini kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, ini beda. Ini klepnya separuh yang menyentuh dan separuh tidak. Assalamualaikum bosku semua. Selamat sore menjelang maghrib. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan ya lur. Hari ini saya mau merakit mesin Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2012 yang lalu kita bongkar, kita turunkan. Yang awalnya ada trouble pada engine-nya. Untuk mesin mobil ini baru dibongkar, baru 20 hari dibawa ke bengkel, minta dicekkan kondisi mesinnya. Setelah kita cek, ternyata mesinnya bermasalah. Ini kita bongkar ulang dan kita cek ulang. Begitu bosku. Jadi ini sudah kita cek mana yang bermasalah dan spare partnya yang mau kita ganti sudah kita siapkan. Kita lihat dulu satu persatu. Nah, di sini untuk silinder bloknya ini tidak kita quarter atau tidak kita ganti linernya ya. Ini masih bawaan semula. Untuk gap ring pistonnya ini masih lumayan padat. Lalu untuk crankshaftnya, di sini untuk crankshaftnya tidak kita selip. Ini sudah kita antar ke bengkel bubut ya. Diukur itu masih bagus, masih padat. Dan ini kita layang saja menggunakan kertas pasir yang halus. Lalu untuk pistonnya di sini tidak juga kita ganti ya. Ini masih bawaannya juga. Lalu di sini spare partnya yang kita siapkan ya tidak banyak. Ini metal roundnya, metal duduk, ring piston, dan metal bulannya. Ini sudah kita siapkan. Yang sangat penting di sini teman-teman ya, seperti biasa di saat membersihkan blok itu harus teliti dan jeli. Jangan sampai ada gumpalan pasir di dalam begitu. Ya intinya kita cuci dan kita semprot. Dan juga crankshaftnya di setiap lubang kita semprot. Setelah aman dan bersih untuk bloknya dan crankshaftnya, kita bisa lanjutkan pengepasan metal jalannya atau metal roundnya ke crankshaftnya. Kita lanjut dulu, kita pasang. Kita lanjutkan malam hari lur. Ini kita lembur ya. Ya memang sudah larut malam ini, tapi ini terpaksa saya lakukan. Kalau nggak dilembur, wah besok agak repot lur. Di sini untuk metal jalannya atau metal roundnya ya, ini sudah kita pasang dan kita coba dulu seperti ini. Pastikan ringan, tidak ada yang seret ataupun jim. Lanjut kita lepas kembali. Lalu bisa kita lanjutkan memasang metal duduknya. Nah di sini untuk metal duduknya sudah saya pasang lur, seperti ini ya. Lalu untuk metal bulannya ini sudah saya pasang. Kita kasih cahaya dulu. Nah di sini untuk metal duduknya pastikan yang ada lubangnya yang besar ini kita letakkan di silinder blok. Lalu yang polos kita letakkan di kapnya seperti ini. Lalu untuk baut jet oli dan selangnya pastikan bagus, sudah kita semprot. Untuk ukuran baut jet oli kita pakai 5 kilo. Ya pastikan bagus untuk selang dan bautnya. Setelah aman kita kasih oli dan kita pasang crankshaftnya. Jangan lupa untuk metal bulannya. Setelah selesai kita memasang crankshaftnya atau kroasnya ya. Lanjut kita pasang kapnya dan memasang bautnya, kita kunci. Lanjut di sini seal crankshaft bagian belakang atau seal kroasnya pastikan bagus. Dan juga di sini sudah kita pasang pompa oli dan pompa airnya. Untuk penguncian baut metal duduknya atau baut crankshaftnya ini pakai ukuran seperti biasa lor. Ini kita pakai 12 kg. Ya di sini berhubung sudah larut malam, ini sudah jam 12 malam. Jadi kita lanjutkan besok pagi atau esok hari lor. Masalahnya besok kita juga tempur ya.
Ini tadi lamanya kita mencari baut oli yang bagian belakang blok ini ya. Baut yang tadi selip, kita mencarinya sangat lama. Jadi kita sambung besok pagi. Nah ini kita sudah dibuatkan kopi. Kita ngopi sih lur. Semangat terus bos. Kita lanjut esok hari. Wis ngantuk lur. Kita lanjut untuk mesin Pajero-nya bosku. Tadi malam nggak selesai ya, kita lembur. Ini kita lanjutkan sore hari. Kita lihat dulu. Nah di sini untuk crankshaftnya sudah kita pasang. Mohon maaf saya ulang lagi pembicaraan saya. Ini crankshaftnya sudah kita pasang dan seal belakang kita pasang. Lalu untuk gigi flywheelnya ya, ini sudah kita pasang. Kalau untuk konverternya ini belum kita pasang. Lanjut kita tegakkan posisi mesinnya atau bloknya, dan kita bisa lanjutkan memasang pompa olinya. Untuk pompa olinya pastikan sudah kita cuci bersih dan kita semprot teman-teman. Ya diusahakan kalau pompa oli sebaiknya kita buka dulu, kita cuci. Kalau misalkan bermasalah sudah rusak, sebaiknya kita ganti. Ini sudah kita pasang pompa airnya. Lalu untuk baut-bautnya teman-teman bisa dicek kembali ya. Kita cek dan kita kunci. Ya pastikan bautnya sudah kencang. Lalu di sini untuk supply pumpnya ini sudah kita pasang juga. Ya memang sangat mudah teman-teman untuk perakitannya. Yang sulit kita kebersihan, kejelian. Kalau bisa diusahakan yang bersih untuk keseluruhannya, dan kita cek berulang-ulang. Jangan sampai fatal begitu. Oke, setelah begini lalu kita bisa lanjutkan pemasangan coolernya. Ya di sini untuk coolernya pastikan sudah kita bersihkan teman-teman, kita semprot ya. Jangan sampai ada pasir-pasir di dalamnya. Ini sudah aman. Lanjut kita pasang pistonnya dan ring pistonnya. Ya seperti biasa, sebelum kita memasang ring pistonnya ke pistonnya, sebaiknya untuk ring pistonnya yang baru ya, ini kita coba dulu ke linernya. Ya langkah ini harus kita lakukan teman-teman, supaya kita tahu seberapa kerenggangannya begitu. Ya memang untuk ring yang lama belum lama diganti. Lah ini ring lamanya untuk ukurannya masih agak lumayan teman-teman, 0,25 ya. Sebenarnya masih bisa, cuman ya sebaiknya kita ganti teman-teman. Masalahnya ini sudah berkarat ya. Ini kalau bisa pun kita amplas lagi, kita gosok dan kita pasang. Ya berhubung nanggung, untuk ring pistonnya terpaksa saya ganti. Ya memang masih bisa dipakai, cuman sudah karatan. Nah begini, ini ring pistonnya sudah kita siapkan yang baru. Lanjut kita coba dulu, kita tes ring nomor satunya ke linernya, supaya kita tahu teman-teman. Kita buka dulu. Kamera di dekat kan, biar bareng-bareng kita nampak. Sini untuk ring pistonnya yang nomor 1 ya, ini sudah kita masukkan, kita ukur dulu. Ini 0,25, tidak masuk. Yang 3, 4 ini masuk nih. Ya kalau untuk ukurannya beda teman ya. Coba kita roker.
wis nelpon ae. Sabar lho, Lik. Cek masang piston iki arekan iki. Ini kita roket untuk ring pistonnya, kita coba lagi. Oke, di sini sudah sama-sama kita coba ya untuk celah ring pistonnya. Ini ring piston yang baru. Untuk gapnya ini 0,20. Kalau 0,25 padat. Jadi kalau ring piston sebelum kita pasang sebaiknya kita tes dulu supaya kita tahu seberapa celahnya begitu. Oke, lanjut kita pasang ke pistonnya. Oke, setelah kita pasang ring pistonnya ke pistonnya ya, ini semua, lalu kita bersihkan, kita cuci lagi sampai bersih teman-teman. Jangan sampai ada pasir nyelip-nyelip di celah-celah ataupun di bawah pistonnya ini, pastikan harus bersih. Lanjut kita pasang ke bloknya. Ya ini 0,20, agak longgar lah begitu. 0,25 juga masih bisa. Ya kalaupun kita buat 0,20 padat, ya kita terpaksa mengganti liner lagi. Ya yang punya kasihan. Boleh? Ya untuk urutan celahnya ya, ini bebas teman-teman. Yang penting jangan jumpa untuk celahnya. Kalau jumpa ya kompresinya bablas lor. Ya menurun separuh begitu ya. Berapa? Berapa belakang? Belakang kasih 4 dulu aja.
Oke, untuk nomor 1 dan nomor 4 sudah kita pasang pistonnya dan kita kunci. Kita pasang kapnya dan kita kunci. Lanjut kita pasang kembali yang nomor 2 dan 3. Ya sebenarnya ini kalau kita turuti teman-teman ya, ini harus kita ulang, kita ganti linernya, lalu pistonnya ini kita ganti. Cuman kalau kita lakukan seperti itu, yo sonde mobil yo kepiye lur. Ganti lagi linernya, pistonnya lagi, ya memang tidak sampai segitu. Ya kasihan ya gue lur. Jadi untuk pistonnya juga sudah tidak sama ya. Nah seperti ini. Nah, ini tanda panah ya. Ini titik. Nah beda. Pajero dan Triton. Oke kita lanjut dulu. Oke, di sini untuk keempat pistonnya sudah kita pasang. Ya memang untuk pistonnya tidak kita ganti lur. Kalau misalnya kita ganti ya, wah kasihan yang punya. Ini juga katanya sudah habis banyak biayanya. Ya memang kalau kelihatannya ya, ini pistonnya tidak diganti. Ya kenapa saya mengatakan demikian? Di sini kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah ini beda, tidak sama begitu, tapi itu tidak masalah, itu awalnya. Jadi ini menurut saya masih lumayan bagus ya, masih bisa, hanya saja beda pada titik dan tanda panah seperti ini. Oke lanjut kita pasang kapnya dan kita kunci. Ini lagi dikunci sama jargon saya nih ya. Untuk ukurannya seperti biasa lor, kita pakai 5 kgm kilogram sampai 6 kg, jangan sampai lebih. Kalau misalkan lebih itu berbahaya, masalahnya untuk bautnya berukuran 14 ya. Oke, setelah kita cek berulang-ulang, pastikan aman dan bagus, tidak ada yang terlupa. Lanjut kita pasang saringan oli bagian dalam, selang pipanya, dan kita pasang karternya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang karternya, kita cek kembali teman-teman ya. Ya usahakan bautnya terpasang semua dan sudah kita kunci. Kalau misalkan ada yang peot, ya namanya kita saat melepas karter kadang-kadang kita cungkil, itu peot, bisa kita luruskan dulu baru kita pasang. Oke setelah begini, sebelum kita naikkan mesin ini, kita cek kembali untuk keseluruhannya, selang-selang airnya, selang pipanya yang perlu dipasang kita pasang dulu. Di sini untuk bagian dekselnya ya, ini belum saya pasang ya, masalahnya belum selesai kita sekur lur. Lah itu nggak ada yang nyekur ya, terpaksa saya juga yang nyekur supaya cepat. Untuk mesin ini seperti biasa, kita tutup dan kita naikkan, nanti dekselnya menyusul. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Untuk mesin Pajero Sportnya alhamdulillah sudah naik bosku. Nah seperti ini ya. Ya untuk dekselnya belum kita pasang, masalahnya penyekirannya atau penyekuran klepnya ya, itu belum selesai ya. Tadi malam saya lembur juga untuk penyekuran klepnya ya. Di saat penyekuran klepnya seperti biasa lor, ada trouble 4 klep ya, itu yang sangat parah sekali. Jadi kita nyekurnya agak lama lor, agak suwi supaya napak begitu ya. Ya untuk celah klep itu kepala klepnya bulat, tapi yang sebelah separuh itu menyentuh dan yang separuh tidak. Ya seperti klep bengkok, tapi tidak bengkok klepnya. Jadi yang bermasalah itu settingnya. Ya mungkin awalnya lalu ya pernah menyentuh atau pernah nyundul, jadi sempat bengkok begitu. Ya alhamdulillah sudah kita sekur. Baut keliling transmisinya ini sudah kita pasang. Ya usahakan dicek lagi. Kita lihat dulu headnya atau dekselnya. Memang ada kesulitan
untuk menyekor klepnya itu ada 4 buah ya yang bermasalah. Jadi kita harus lama untuk menyekornya ya, khususnya bagian tengah ini klepnya separuh yang menyentuh dan separuh tidak, jadi harus kita ratakan ya, pastikan tidak ada kebocoran. Ini sudah selesai. Deksel ini sudah siap untuk kita pasang. Kita lanjut dulu, bos. Di sini untuk dekselnya sudah kita pasang, teman-teman. Lalu baut dekselnya ya, atau baut headnya, sebelum kita pasang kita cek dulu ring-ringnya, pastikan terpasang. Lalu kita pasang bautnya. Ya, untuk ukuran bautnya kita bisa pakai 11 kgm sampai 12 kgm. Pastikan sudah terkunci semua dan kita cek kembali, teman-teman. Kita cek ulang ya, masalah bautnya banyak, jangan sampai tertinggal ataupun lupa begitu. Oke, setelah begini kita lanjutkan pemasangan komponen-komponen yang lain ya. Memang kalau Pajero ya agak banyak, teman-teman, selang-selangnya ya, itu banyak sekali, jadi kita harus teliti di saat pemasangannya begitu. Kita lanjut, bos, kita pasang dulu, nanti kita coba. Kita lanjut dulu, kita pasang komponen-komponen yang lain. Masih kita lanjut, bosku, untuk Pajeronya. Ya mohon maaf ya, nggak kelihatan saat pemasangan bagian dalamnya. Ya intinya kita bisa berhati-hati, bautnya jangan sampai ketinggal ataupun lupa. Ini sudah kita paskan topnya, untuk injektor juga sudah kita pasang. Yang bagian nomor 4 ya, itu sangat parah sekali injektornya, kita bersihkan ya. Ini sudah larut malam, kita coba lembur lagi, lur, ya semampu kita ya. Kita lanjut mesin Pajeronya, tadi malam tidak selesai, ini kita lembur ya, namanya lembur semampu kita, teman-teman ya, sedapatnya begitu. Ini kita lanjutkan sore hari. Di sini untuk turbonya belum kita pasang ya, awalnya mau kita ganti bagian ketriknya ya, berhubung biaya, jadi kita cobalah, kita servis dulu ya, mudah-mudahan masih bisa. Kalau misalkan nanti tidak bisa ya, terpaksa kita ganti untuk ketriknya. Lalu di sini untuk vakum IC-nya atau blowernya ada masalah ya, itu ada retak sedikit ya. Memang awalnya tidak ada masalah, tapi ada rembesan oli sedikit begitu. Jadi setelah kita cek ada yang retak, kita lihat dulu turbonya. Nah, di sini turbonya sudah kita servis, kita bersihkan seperti ini. Untuk ketriknya ini tidak jadi kita ganti. Kita coba dulu, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan bagus. Kalau misalkan nanti bermasalah ya, apabila buat terpaksa kita ganti untuk ketriknya. Oke, kita lanjut dulu, kita pasang turbonya. Kita lanjut Pajeronya, bosku. Di sini sudah selesai ya, kita pemasangan komponen mesinnya bagian luar. Lalu saringan udara pastikan bagus, ini sudah kita semprot ya. Dan juga filter solarnya, filter oli pastikan sudah terpasang. Kalau filter solarnya tidak kita buka, masalahnya ini masih baru, teman-teman, dari Pekanbaru ke Kandis begitu. Kalau untuk botol ini bawaan pemilik mobilnya, ini letaknya kemarin di sini, jadi kita jaga. Siapa tahu itu sangat penting sekali ya sama pemiliknya, jadi kita jaga jangan sampai hilang. Lanjut di sini kita tinggal pengisian oli dan air radiatornya. Kalau airnya ini sudah kita isi pakai air biasa dulu. Nanti setelah rayon kita buang dan kita ganti pakai coolant. Oke, kita lanjut dulu, kita isi olinya. Oke, kita isi. Olinya kita pakai Mitsubishi 1040.
Ya ini kita belum tahu teman-teman ya, bagian injektornya ini kita belum tahu. Kita coba dulu, kita hidupkan. Ya mudah-mudahan aman dan lancar, tidak ada masalah pada injektornya. Ya nanti kalau misalkan ada masalah, terpaksa kita buka lagi dan kita servis. Kita lanjut dulu, kita isi olinya secukupnya. Kita isi 7 liter. Masalahnya semuanya bagian dalam itu kering total. Kita cuci, kita kuras. Oke, setelah aman, ini kita tinggal starter, kita hidupkan. Ini untuk selang udaranya seperti biasa teman-teman ya. Ya dikarenakan kita membersihkan cooler, ini pakai bensin dan kita cuci dengan air. Jadi untuk selang udaranya yang ke intake jangan dipasang dulu. Oke, setelah aman kita coba dulu, kita starter, kita naikkan minyak. Di starter ya. Mudah-mudahan aman dan lancar lur. Oke, starter. Oh. Lagi. Oh. Lagi. Starter lagi. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ya. Ini awal hidup. Ini tidak kita potong-potong videonya. Starter pertama hidup, mati sebentar, kita starter lagi. Ya seperti biasa, namanya minyak belum padat ya di relnya dan di selang-selang. Kita lihat olinya. Kalau melihat dari suaranya, olinya bagus. Tadi kedengaran begitu. Wah, nggak ketok lur. Sandal ya. Untuk olinya bagus, lancar. Kita usahakan sampai uap bensinnya ya, dari coolernya ke selang ini sampai selasa hilang, baru bisa kita pasang. Ya biasanya itu tidak lama teman-teman ya. Untuk mesin mobil ini baru hidup, awal hidup ya. Jadi untuk asapnya seperti ini, beda dengan yang lalu. Masalahnya kita di saat pasang piston itu kita kasih oli sangat banyak di linernya. Jadi wajar saja keluar asap tipis seperti ini. Kita rayan dulu. Oke, pasang selangnya kita pasang selang udaranya. Kita pasang selang udaranya dan kita panasi teman-teman, kita rayon ya. Ya mudah-mudahan untuk mesin mobil ini aman dan lancar, tidak ada halangan. Ini kita panasi dulu. Nanti setelah panas kita lihat lagi. Kalau untuk ampernya masih di bawah teman-teman, masalahnya baru awal hidup ya.
nggak kelihatan ya. Lah itu, ini ampernya masih di bawah. Ini lampu 4WD nya ini berkedip. Ya biasa teman-teman namanya di bengkel ya, anak-anak itu kadang-kadang megang-megang tuas handle ini. Jadi ya enggak masalah, nanti kita netralkan. Kita panas dulu, nanti kita lihat lagi. Semangat terus bos, kita tunggu sesaat. Kita lanjut untuk Pajero-nya bosku. Di sini untuk mesinnya sudah kita panasi lebih kurang 3 jam ya. Ya untuk air radiatornya juga sudah kita ganti pakai air coolant yang hijau. Dan juga kap mesinnya, kabin depannya ini sudah kita pasang. Ini masih kita panasi. Kita lihat dulu tambahannya yang kita ganti. Nah di sini setelah kita matikan ya, itu kita ganti radiatornya, lalu kita buka lagi untuk tutup tuning pilnya. Masalahnya tiba-tiba suaranya itu agak kasar, jadi kita ganti setelan timing bell yang besar. Untuk adjustnya itu kita ganti, dan juga blowernya, blower remnya ini ya, vacuum AC nya ini kita ganti, tapi tidak yang asli ya. Berhubung tidak yang asli kita ganti, itu kita pasang, suaranya kasar. Jadi untuk gearnya itu asnya tidak cocok dengan noken asnya ya, tidak sesuai, jadi menyebabkan suara kasar. Jadi kita buka yang baru, kita ambil tutupnya bagian luar ini ya. Jadi untuk gearnya dan tapak bagian dalam masih aslinya bawaannya. Dan juga di sini untuk ketriknya atau turbonya ini belum kita ganti teman-teman. Ya berhubung ya saya juga kasihan sama pemiliknya. Ya hitung-hitung kita membantu saudara kita yang masih bisa kita pakai, ya kita pakai begitu. Ya ini mobilnya belum kita coba jalan. Memang posisi mobil ini sudah kita pindah. Ini awalnya di depan sini ya. Jadi kita pindah. Ya nanti kalau misalkan sudah layak jalan kita bawa. Kalau misalkan dengung yang sangat parah, terpaksa kita ganti, khususnya di ketriknya begitu, supaya agak ringan. Lalu di sini ada tambahan lagi teman-teman ya. Ini untuk box saringan udara yang awalnya itu dilem pakai double tip ya. Itu ternyata pecah teman-teman. Kalau bisa jangan dilem-lem, khususnya bagian dalam. Kalau misalkan pecah bisa kita ganti ataupun kita akali seperti ini. Kita solder ya. Kita panasi dan kita lelehkan begini. Ya intinya jangan dilem, apalagi khususnya bagian dalam dikasih busa rokok, dilem Altico. Kalau bisa jangan seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau misalkan busa rokoknya terjatuh, kesedot ke turbo, bisa berbahaya. Jadi bisa kita panasi pakai besi panas, kita lelehkan, ya dusakan yang bagus. Lalu kita tutup pakai stiker ataupun sejenisnya begitu. Oke, mudah-mudahan untuk mesin mobil ini aman dan lancar. Ini masih kita panasi, kita lihat dulu. Ya alhamdulillah untuk ngobosnya ini ya hilang teman-teman ya. Dan juga suara kasar yang di mesinnya sudah hilang. Ya harapan kita mudah-mudahan aman dan lancar, tidak ada halangan untuk mesinnya. Ya ini masih kita panasi, kita rayen, dan juga nanti kalau misalkan sudah beres kita door smear, kita cuci. Ya selayaknya begitu. Masalahnya mobil ini sudah sangat lama sekali di sini, jadi nanti kita bersihkan baru serah terima kepada pemiliknya begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sedulurku semua di sana diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.